everyone, how you doing? Hopefully you are doing well ya. Oke, langsung aja kali ini kita akan ngebahas tentang soal bahasa Inggris untuk SIMAK UI tahun 2018 bagian kedua. So, let's get started. Oke, ini pertanyaannya ini fill in the blank ya. Jadi kita harus mengisi kalimat atau kata manakah yang cocok untuk mengisi kalimat rumpun di teks ini. Oke, langsung aja ya, nomor 31. Soalnya adalah, however, research has shown that as a consequence of careful usage of plastic bags, millions of tons of plastic particles blah 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 in our seas each year. Nah, kalau untuk opsinya di sini ada kata accumulate gitulah. Nah, berarti kita harus analisis kan kalau lihat opsi apakah dia butuh kata kerja, kata benda atau kata sifatkah gitu. Nah, mari kita lihat si kalimatnya ini. Oke, di sini however berarti ini conjunction lah ya, kata hubung gitu. Research has shown that. Nah, berarti researchnya ini subjek kan. Has shown-nya verb atau kata kerja, tapi dia dalam bentuk present perfect has dikutip verb ketiga gitu. Kemudian ada kata that as seconds gitu kan. Kalimat kan kalau yang kita tahu nih urutannya itu SPO kan, subjek, predikat, objek ya kan. Nah, subjeknya si research, shown-nya predikat kan. Nah, that-nya aksananya objek. Nah, cuman di sini objeknya dia sebagai noun clause atau klausa kata benda. Jadi teman-teman kan objek tuh biasanya satu atau dua gitu ya. Tapi di sini ada kalimat, ada subjek, ada predikat, tapi dia disebutnya itu sebagai kata benda. Itu namanya noun clause. Jadi ketika kalimat itu berperan sebagai kata benda. Nah, di sini udah ada tuh si subjeknya, ya kan, setelah kata that itu nih, consequence, carefree, bla 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 sampai situ tuh. Nah, cuman ini kan kurang kata kerja ya. Lihat gitu, nggak ada kata kerja kan di setelahnya tuh. Nah, berarti kita harus ngasih kata kerja. Nah, untuk itu jawabannya yang 31 itu yang accumulate ya, mengakumulasikan atau mengumpulkan. Nah, kalau yang B akumulator itu adalah kata benda atau orangnya. Kalau yang C juga kata benda. Terus yang D accumulating dia bisa kata benda juga, tapi bisa juga kata kerja. Tapi ingat, kalau kata kerja ini kan verb ing harus diikuti atau sebelumnya itu harus ada to be, entah to be-nya itu is MR atau was were. Kemudian akumulatif itu dia kata sifat. Kalau kata sifat letaknya sebelum kata benda. Nah, berarti udah jelas lah jawabannya yang A ya. Oke, selanjutnya nomor 32 pertanyaannya itu adalah bla bla bla. The challenge is connecting the dots. Oke, mari kita lihat opsinya ya. Kalau dilihat dari opsi di sini kan ada therefore, in contrast, also, in other words, sama after that. Berarti ini dia kata hubung kan atau conjunction bahasa Inggrisnya. Nah, berarti kata hubung manakah yang cocok untuk nomor 32 ini? Nah, oke, kalau kita artiin nomor 32 berarti bla bla bla. The challenge is connecting the dots. Tantangannya adalah menghubungkan titik-titik itu gitu. Nah, berarti yang mana yang cocok? Oke, kalau yang A, therefore itu artinya maka atau oleh karena itu juga bisa atau jadi. Nah, biasanya digunakan kalau ada sebab akibat. Kalau in contrast itu kebalikannya gitu. Berarti di sini ada sesuatu hal yang kontradiktif gitu. Kalau yang C also juga, kalau ini berarti tentang additional information, pertambahan informasi gitu, ada tambahan informasi. Kalau yang D, in other words, itu dengan kata lain. Atau kalau ini berarti ada persamaan gitu di kalimatnya. Kemudian after that itu artinya setelah itu. Nah, biasanya kalau after that ini ngasih tahu tentang step-step atau langkah-langkah melakukan sesuatu gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari soalnya ini kita kan tadi artinya gini kan, tantangannya adalah menghubungkan titik-titik. Nah, kalau di kalimat sebelumnya berarti gini, kebanyakan orang ini menghargai dan menilai pentingnya laut dan sampah laut gitu sebagai masalah global gitu. Nah, berarti kan ini kayak nunjukin sebab akibat ya. Berarti untuk itu jawaban 32 ini jawabannya adalah therefore gitu. Jadi kayak yang jadi tantangannya kayak gitu kan. Kan orang-orang sadar nih tentang si masalah si global itu kan, masalah sampah di laut. Terus nah, tantangannya adalah itu menghubungkan titik-titik itu gitu. Oke, selanjutnya nomor 33 soalnya adalah behavioral science has been recognized as blah 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 to understand drivers of human behavior which support ongoing initiatives to clean up our environment. Nah, kalau kita lihat opsinya berarti kita harus milih nih kata mana yang cocok buat ngisi si nomor 33 ini. Ya, di situ ada gap-gap itu celah, cure itu obat, terus advantage itu keuntungan atau manfaat. Kalau alternatif itu alternatif atau pilihan lain atau jalan, itu namanya alternatif. And impediment itu adalah halangan ya.
Nah, kalau kita artiin nomor 33 itu begini artinya. Behavior science atau dia ilmu pengetahuan yang ngebahas tentang perilakunya manusia sama binatang gitu, telah dikenali atau telah dikenal sebagai titik-titik untuk memahami atau untuk mengerti pendorong dari perilaku manusia yang mendukung upaya berkelanjutan untuk membersihkan lingkungan kita gitu. Nah, kira-kira mana yang cocok? Berarti yang kalau cocok nih ya, kalau menurutku yang cocok itu yang alternatif ya, jawabannya yang D, alternatif. Jadi kayak begini, jadi si ilmu perilaku ini ya telah dikenali sebagai jalan lain atau jalan gitu, suatu jalan untuk memahami dorongan atau pendorong tentang perilakunya manusia yang mendukung upaya yang berkelanjutan untuk membersihkan lingkungan kita gitu ya kan. Nah, kenapa nggak yang A, yang gap itu kan celah, kalau celah kan berarti ada tempat gitu atau celah di antara beberapa hal gitu. Kalau di sini kayak enggak kan, yang cure obat kan, obat berarti kayak ada penyakit gitu disembuhin. Kalau advantage manfaat, jelas bukan. Hambatan apalagi impediment itu nggak cocok ya, berarti jawabannya yang do ya, D ya. Oke, selanjutnya nomor 34. Soalnya begini. For instance, behavior scientists have suggested that the public could become more blah 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 if powerful image were carried on everyday products, similar to that already being used on cigarette packaging. Oke, kita lihat opsinya. Nah, kalau opsinya berarti ini ada kata sifat gitu. Berarti kita harus nyari kata sifat manakah yang cocok untuk nomor 34 ini. Nah, untuk itu jawaban nomor 34 ini yang aware ya, artinya sadar gitu. Jadi kalau diartiin kalimatnya gini, for instance, contohnya, para ilmuwan behavioral ini telah menyarankan kepada masyarakat untuk jadi lebih sadar jika atau kalau gambar yang kuat ini diberikan gitu pada produk-produk setiap hari, sama halnya seperti yang sudah digunakan di pengepasan rokok gitu. Jadi kan maksudnya gini, kalau di rokok itu kan ada gambar kayak tenggorokan kena kanker gitu, penyakit-penyakit gitu. Nah, kalau misalkan gambar itu dikasih ke produk-produk yang lain, nah masyarakat itu jadi akan lebih sadar gitu betapa pentingnya gambar itu dalam sebuah produk. Berarti kan yang cocok yang aware kan. Kalau yang B, elated itu artinya gembira, excited itu menarik, yang optimistic itu optimistic, interested itu menarik. Wow, nggak cocok ya. Berarti yang A, aware, sadar. Oke, selanjutnya untuk nomor 35. Pertanyaannya adalah, which of the following statement is not true according to the text? Artinya, manakah dari pernyataan berikut ini yang tidak benar berdasarkan teks? Oke, berarti kita harus mencari jawaban yang salah gitu, nggak sesuai sama teks kan. Nah, kalau kayak begini berarti kita harus melakukan eliminasi satu-satu gitu ya, mana jawaban yang gak sesuai ini. Nah, untuk itu langsung aja nih nomor 35 itu jawabannya yang B, plants can manipulate their own perception of taste. Jadi artinya tanaman ini atau tumbuhan bisa memanipulasi persepsi rasanya sendiri gitu. Kenapa? Karena di sini ada di paragraf pertama di baris keempat ya, other nearby plants sense the flare and start producing their own methyl judgment, yang itu tuh. Nah, artinya gini, jadi dijelasin bahwa di baris ini tuh ketika si tanaman ini mulai merasa stres gitu, merasa terancam, nah mereka itu akan menghasilkan sebuah cairan kimia gitu. Nah, si cairan kimia ini dia bisa ngebuat rasa tumbuhan ini jadi nggak enak, dan itu bisa ngebuat tanaman yang lain juga ngerasain apa yang dirasain si tumbuhan yang nyebarin cairan kimia ini gitu. Dan ketika mereka menghasilkan si cairan kimia ini, nah rasa tumbuhnya jadi nggak enak dan ngebuat si ulat-ulat ini makan daunan itu, tanam itu jadi nggak enak gitu. Jadi mereka jadi nggak makan tumbuhan gitulah. Nah, artinya kan di sini si tumbuhan ini dia bukan memanipulasi rasa gitu ya, tapi menghasilkan suatu rasa gitu. Oke, next untuk 36 ya. Soalnya adalah the topic of this passage is bla bla bla. Topik dari teks bacaan ini adalah titik-titik. Oke,
Kalau topik berarti inti ya yang dibicarain dari si teks ini. Nah, untuk itu maka 36 ini jawabannya yang A ya, the cause and effect of cannibalism among caterpillars. Penyebab dan efek dari cannibalism di antara ulat-ulat gitu. Nah, kenapa? Karena di sini juga udah spesifik gitu kan tentang si ulat gitu. Karena kalau dilihat nih, ini kan kayak ngejelasin tentang si penyebab kanibalisme itu kan di antara para ulat ini. Penyebabnya itu ya tadi karena si tumbuhan bisa ngasilin si cairan kimia yang ngebuat rasa tumbuhan ini jadi nggak enak dan ngebuat si si ulat ini nggak makan tumbuhan, justru malah makan temennya sendiri, makan ulat, pokoknya makan ulat dari jenisnya sendiri gitu. Berarti kan itu kan kayak dampak dari si kanibalisme. Jadi kayak penyebabnya itu dari si tumbuhan yang nyebarin si menghasilkan si cairan kimia ini, terus efeknya jadi ke si ulat-ulat gitu, ngebuat mereka itu jadi kanibal gitu, saling makan. Tapi di paragraf terakhir jelasin juga ternyata kanibalisme juga nggak buruk gitu, justru ini bisa ngebantu keseimbangan penyediaan makanan gitulah gitu. Alright, selanjutnya nomor 37. It can be inferred from the text that bla bla bla. Bisa disimpulkan dari teks tersebut bahwa titik-titik. Oke, nyari simpulan. Berarti kalau simpulan biasanya di akhir ya. Tapi seringnya sih kita nyari makna tersirat dari si teks ini gitu. Nah, untuk itu jawabannya itu yang A ya, cannibalism may balance the supply and demand for food. Cannibalism ini bisa menyeimbangkan penyediaan dan permintaan makanan, ya kan. Nah, ini bisa kita lihat di paragraf pertama dulu ya. Nah, paragraf pertama kan tadi kita tahu ya, tadi dia jelasin tentang si dampaknya itu dari si tumbuhan yang keluarin zat-zat kimia, kemudian ngebuat si ulat-ulat ini jadi kanibal gitu. Dan terus ternyata di paragraf terakhir di situ tuh ada dijelasin bahwa ternyata interestingly enough, cannibalism can serve some important function among these herbivores gitu tuh. Itu berarti kayak ngejelasin tentang si manfaatnya dari si cannibalism gitu. Ternyata mereka bisa menolong lah gitu kepada herbivora lain gitu, dan bisa menyediakan rantai makanan gitu loh, dan bisa menjaga populasi kehidupan gitu. Oke, untuk nomor 38, the purpose of this passage is to bla bla bla. Artinya tujuan dari teks bacaan ini adalah untuk titik-titik. Nah, kita kan tadi udah tahu tuh isinya tentang apa. Nah, untuk itu 38 jawabannya yang D, yang explain how caterpillars can behave uncharacteristically. Artinya ngejelasin bagaimana sih ulat ini bisa berperilaku tidak sesuai dengan karakteristiknya gitu. Kita kan tahu artinya gini, kita kan tahu tadi kan teksnya ngejelasin tentang si ulat jadi kanibal kan. Nah, sedangkan ulat itu kan karakternya ya mereka itu makan tumbuhan gitu. Jadi tujuannya ya tadi ngejelasin si perilaku anehnya si ulat ini jadi kanibal, yang harusnya makan tumbuhan tapi menjadi kanibal. Oke, untuk nomor selanjutnya 39, the tone of this passage is bla bla bla. Nada dari teks bacaan ini titik-titik gitu. Nah, berarti kan nada itu gimana sih sudut pandangnya si penulis ini dalam menuliskan atau memaparkan teks bacaannya ini. Nah, untuk itu jawabannya itu yang C ya, objektif. Objektif artinya tidak memihak dan dia menyampaikan apa adanya sesuai fakta, itu namanya objektif. Di sini kan kita lagi ngejelasin tentang penelitian juga kan, hasil penelitian tentang si ulat-ulat yang jadi kanibal gitu, dan ini kan berarti artinya si penulis ini maparin ya berdasarkan secara fakta, tidak berpihak segala macam. Nah, kalau yang A itu artinya critical, kritis, yang B amuse itu artinya menghibur, yang D outrage, hina atau biadab, yang E humorous itu artinya humoris atau lucu gitu. Oke, selanjutnya nomor 40. Nah, 40 sampai 45 ini grammar ya. Nah, kalau nomor 40 ini soalnya begini. If we had the Swedish word lagom, the English explanation of Goldilocks, perfectly tempered, so bla bla bla, a lot more accurate. Oke, mari kita analisis nih. Nah, kalau di opsinya dia kayak modal manakah nih yang cocok buat buat ngisi si kalimat kosong ini kan. Nah, kalau kita lihat di sini if we had the Swedish, ada kata if. Nah, berarti ini dia kalimat pengandaian atau conditional sentence kan. Nah, conditional sentence itu jenisnya ada 4 kan, ada yang tipe 0, tipe 1, 2, and 3. Nah, kalau kita lihat strukturnya di sini, if we had the Swedish word lagom, we had
we had the Swedish slogan. Berarti ini dia simple past kan, pakai verb kedua. Nah, verb keduanya ini si had ya. Nah, kalau gitu conditionalnya ini kan berarti dia tipe kedua. Nah, tipe kedua itu berarti simple past. Nah, kemudian kalimat selanjutnya itu harus berupa past future. Nah, past future itu would diikuti verb pertama. Nah, di sini kan nggak ada. Nah, karena di sini nggak ada, berarti kita cocoknya kan berarti nyari modal gitu. Modal yang mana? Nah, modalnya ini berarti harus yang modal past perfect gitu. Nah, modal itu ada will, would, can, could, shall, should, yang kayak gitu, may, might. Nah, lalu kalau dia pas future perfect, pas modal perfect gitu, berarti di sini kita harus analisis mana yang pakai past kemudian ikuti perfect. Nah, untuk itu jawabannya itu yang A, could have been, karena could ini adalah bentuk kedua atau bentuk lampau dari si atau bentuk pasnya dari can ya, could, kemudian diikuti perfect. Di sini perfectnya ada have been gitu. Nah, biasanya kalau could have been ini atau ada modal lampau gitu diikuti sama perfect yang ada have been gitu, nah itu dia biasanya menunjukkan penyesalan gitu, atau sesuatu hal yang seharusnya terjadi atau tidak terjadi malah terjadi atau tidak terjadi kayak gitu. Jadi kalau diartiin begini, kalau kita punya kata Swedish dari lagom, nah penjelasan bahasa Inggris tentang temperatur Goldilocks yang sempurna ini bisa lebih akurat gitu. Nah, faktanya kan kalau kita ngomongin fakta ini kan kalimat pengandai ya. Nah, faktanya si kita ini nggak punya kata lagom dari Swedish ini. Jadi nggak ada tuh penjelasan tentang bahasa Inggris tentang si temperatur atau suhu dari Goldilocks ini yang lebih akurat gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa nganalisis, teman-teman nggak bisa nganalisis nih tentang artinya, kita bisa lihat dari strukturnya aja ya. Nih, kalau dia strukturnya ada kata if kemudian diikuti setelah if-nya itu ada simple past, maka kalimat selanjutnya itu juga harus diikuti tenses yang pas juga. Entah itu dia mau perfect atau future, past future atau apa, pokoknya intinya ada pas-pasnya aja gitu ya. Oke, next selanjutnya nomor 41, bla bla bla, English speakers are limited in their choice of words surprises many non-native English speakers. Nah, kalau kita lihat opsinya ada kata if why, berarti kita harus nyari kata hubung mana nih yang cocok. Nah, kalau kita artiin, nah artinya itu orang-orang bahasa Inggris ini dibatasi pemilihan katanya dari begitu banyaknya kata ya dari orang-orang yang tidak berbahasa Inggris gitu. Nah, berarti kira-kira jawaban 41 ini yang B ya, why. Kenapa? Karena di sini ini kayak nyebutin tentang alasan kan. Nah, kalau kenapa, why itu kan artinya kenapa kan. Ini kayak nyebutin tentang sebab atau alasan kenapa suatu hal terjadi. Di sini juga kayak apa ya, kalimat selanjutnya itu kayak nyebutin nih, the reason why we borrow words tuh. Alasan kenapa, kayak berarti yang cocok itu yang why ya. Lalu nomor 42. The phrase find and way around in the second paragraph means, frasa find a way around di paragraf kedua itu artinya apa? Nah, find a way around itu artinya menemukan jalan keluar gitu. Nah, kalau kayak begini berarti kita harus nyari sinonim juga nih. Nah, ada find kan artinya temukan. Nah, berarti jawabannya yang E ya, discover how to deal with something. Menemukan bagaimana menghadapi sesuatu. Sama aja kan? Menemukan jalan keluar artinya kita menemukan bagaimana kita menghadapi masalah tersebut gitu. Oke, selanjutnya nomor 43, multilingualism has bla bla bla. Nah, multilingualism ini, multilingual ini punya titik-titik. Nah, jawaban 43 itu yang E ya, an array of incredible side effects. Jadi kalau diartiin si multilingual ini punya susunan dari efek samping yang menakjubkan gitu. Oke, selanjutnya nomor 44. Soalnya adalah they are more perspective to their surroundings and therefore better at focusing on important information while bla 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 misleading information. Nah, kalau di sini berarti kita harus nyari kata mana nih yang cocok buat nomor 44. Nah, kalau kita artiin berarti jawabannya itu nomor 44 itu yang E yang cocok, blocking out, artinya memblokir gitu. Nah, kalau diartiin kalimatnya begini, mereka itu lebih dari sekedar perspektif terhadap lingkungannya. Makanya lebih baik fokus terhadap informasi penting ketika memblokir informasi yang menyesatkan gitu. Kalau yang A, putting off, itu artinya menunda, nggak cocok kan. Yang B, pulling over, itu artinya menepi, ini apalagi. Yang putting out itu artinya
memadamkan, apalagi. Yang weeding out artinya menyiangi. Nah, menyiangi itu artinya mencabut rumput atau membersihkan gitu. Nah, berarti kan yang cocok emang yang E ya. Oke, selanjutnya nomor terakhir 45. The sentence, thus, a multilingual education is a worthwhile investment of time. Should be bla bla bla. Artinya kalimat makanya atau oleh karena itu, pendidikan multilingual ini adalah investasi waktu yang berharga. Nah, kalimat ini harus ditaruh di mana? Nah, kita tahu nih berarti ada multilingual gitu. Nah, yang cocok ini jawabannya ada yang E ya, the last sentence of paragraph T, di kalimat terakhir di paragraf ketiga. Kenapa? Karena kan tadi kalimatnya itu ada kata multilingual kan. Nah, ini kan kayak ngasih kesimpulan. Nah, biasanya kesimpulan itu letaknya di akhir. Nah, kemudian kebetulan di paragraf ketiga lah yang nyebutin tentang multilingualism gitu.